Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia dengan NIM 210409501036 dari kelas 21B Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Syahrini, mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Andromeda Valentina Sinaga, SSMPD. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang manusia dan pendidikan. Namun sebelumnya, kita harus tahu lebih dulu pengertian manusia dan pengertian pendidikan. Nah, sekarang mari kita simak. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan mempertanyakan dirinya, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya. Selain itu, kita juga harus tahu istilah lain dari manusia, yaitu Homo sapiens atau makhluk berpikir, Homo faber atau makhluk pekerja, Homo economicus atau makhluk yang memperhitungkan untung rugi, Homo religius atau makhluk yang beragama, yang terdiri dari animal rasional atau makhluk yang mampu menata kehidupan, dan animal symbolicum atau makhluk yang mampu berbahasa. Manusia menurut pola pemikiran. 1. Biologis. Manusia dan kemampuan kreatifnya dikaji dari struktur fisiologisnya. Meskipun ada kesamaan dengan binatang, tapi ada yang khas dari aktivitasnya, yaitu bahasa, posisi vertikal tubuhnya, dan ritme pertumbuhannya. 2. Psikologis. Terbagi menjadi 3. 1. Menurut aliran psikoanalisa, manusia pada dasarnya digerakkan dari dorongan dari dalam yang bersifat intrinsik. 2. Menurut aliran humanistik, menentang aliran psikoanalisa, manusia itu rasional, tersosialisasi, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. 3. Behavioristik. Manusia merupakan makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor luar. 3. Sosial budaya. 1. Pemikiran sosial budaya. Kodrat manusia tidak hanya mengenai satu bentuk yang uniform, melainkan berbagai bentuk, yaitu animal symbolicum dan zoon politikon atau makhluk sosial. 2. Pemikiran religius. Tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada. Wujud sifat hakikat manusia. 1. Kemampuan menyadari diri. Manusia berbeda dengan makhluk lain. 2. Kemampuan bereksistensi. Manusia mampu menembus dan mengatasi batas yang membelenggu dirinya. 3. Kata hati. Kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan buruk bagi manusia sebagai manusia. 4. Tanggung jawab, kesediaan menanggung akibat dan perbuatan yang menuntut jawab. 5. Rasa kebebasan, perasaan yang dimiliki manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu. 6. Kewajiban dan hak. 7. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. 1. Pentingnya hakikat anak sebagai manusia terbagi menjadi 2, yaitu 1. Anak merupakan salah satu unsur atau komponen sistem pendidikan. 2. Urusan utama pendidikan adalah manusia. Kedua, hakikat anak sebagai manusia juga terdiri dari 2, yaitu anak manusia ketika lahir dibekali bermacam-macam potensi, dan kedua, anak adalah calon manusia yang dapat tumbuh dan berkembang. Kebutuhan manusia akan pendidikan. Kenapa manusia membutuhkan pendidikan? Yaitu 1. Anak manusia lahir dengan bermacam-macam potensi. 2. Agar potensi sebagai modal dasar dapat berkembang, maka perlu bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari orang-orang yang bertanggung jawab. 3. Pendidikan bertujuan membantu mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik. 4. Pendidikan tidak hanya berarti penyampaian pengetahuan, tapi merekomendasikan nilai-nilai. 5. Manusia tidak akan menjadi manusia kalau tidak dibesarkan dalam lingkungan manusia. Dimensi-dimensi kemanusiaan. Pertama, manusia sebagai individu terdiri dari 3, yaitu 1. Tidak ada orang yang dilahirkan yang sama persis. 2. Setiap orang ingin mengaktualisasikan dirinya. 3. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, pikiran, perasaan, pilihan, dan perilakunya. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Anak menemukan akunya, membedakan antara akunya dan aku-aku lain yang ada di sekitarnya. 3. Manusia sebagai makhluk beragama terdiri atas 2, yaitu 1. Sejak dulu manusia percaya ada kekuatan di luar dirinya, di luar alam ini. 2. Manusia pada dasarnya Homo religius atau makhluk beragama. Dan keempat atau yang terakhir, manusia sebagai makhluk susila. Demikianlah materi tentang manusia dan pendidikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.